Assalamualaikum Pak Septian. Waalaikumsalam Bu Titin. Selamat siang Pak Septian. Saya Selamat siang. dengar hari ini Pak Septian mau mengadakan coaching dengan Budian, betul? Ya betul Bu, saya hari ini sudah janjian dengan Budian bahwa Budian mau eh, coaching dengan saya seperti itu. Oh iya. Oh, jadi begitu ya. Kira-kira permasalahan apa yang ingin dibicarakan dengan Budian, Pak? Budian sendiri tadi pas janjian belum mengutarakan apa yang jadi masalahnya beliau. Hanya dia meminta waktu saya sebentar untuk berdiskusi seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan coaching nanti apa yang ingin Bapak gali lebih jauh, Pak? Terkait kegiatan coaching nanti yang akan saya gali lebih jauh terkait kemampuan saya sebagai coach, yaitu nanti ada kehadiran penuh dari saya, kemudian nanti sebagai pendengar yang aktif seperti itu Bu. Kemudian juga nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach nanti bisa menemukan solusi seperti itu. Oh iya, baik. Jadi kira-kira Pak Septian ini ingin menggali 3 kompetensi dalam coaching gitu Pak. Iya, iya. Yang pertama ada preserer atau kehadiran penuh, Iya, betul. kemudian mendengarkan aktif dan Hmm. menanyakan pertanyaan berbobot supaya seperti coach dapat mencari solusinya sendiri. Oke, baik. Jadi kira-kira bagaimana pelaksanaannya itu bagaimana Pak kira-kira? Ya, nanti pelaksanaannya otomatis saya akan menjalankan apa yang saya ketahui dengan alur tirta ya Bu. Nanti dengan alur tirta saya berusaha mencari dari yang awal tadi tujuan, kemudian indikator, dan juga nanti sampai kepada pertanggungjawaban ya Bu ya. Nanti bisa saya jalankan dengan baik sesuai dengan alur tirta seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali Pak Septian. Berarti indikator keberhasilan dari coach nanti dari proses coaching yang Pak Septian lakukan adalah coach itu dapat menemukan sendiri permasalahannya dengan bantuan pertanyaan berbobot yang nanti akan Pak Septian ajukan gitu ya. Iya, betul. Baik, silakan Pak Septian untuk rencananya coaching dengan alur kita itu dilaksanakan dengan baik. Semoga sukses nanti pelaksanaan coachingnya. Ya, amin amin. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama Pak. Kemudian tadi jenengan sudah berjanji waktu ya dengan saya, mau bercerita, berdiskusi dengan saya terkait permasalahan yang Anda hadapi. Untuk pertemuan hari ini, kira-kira tujuan jenengan melaksanakan coaching dengan saya seperti apa? Ada masalah seperti apa? Baik Pak Septian, makasih ya Pak sebelumnya atas waktu yang diberikan Pak Septian nih, waktu longgarnya untuk mendengarkan keluh kesah nih. Nanti cerita saya, kira-kira nanti saya pengen cerita nih Pak, gini Pak. Jadi saya itu ada sedikit masalah yang itu tuh gimana ya Pak, ini tuh sudah sering terjadi nih sama anak-anak. Jadi anak-anak itu sering terlambat sekolah, kemudian banyak juga laporan dari Bapak Ibu guru piket, baik itu guru piket, guru mapel dan lain sebagainya, karena saya saat ini adalah wali kelas anak tersebut. Jadi agak satu juga itu jadi masalah bagi saya. Yang kedua juga ada kenapa sih mesti anak ini terus dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi anak ini tuh terlambat tidak hanya 1-2 kali Pak, jadi sudah beberapa kali tidak masuk ke sekolah, kemudian terlambat datang, bahkan terlambat mengikuti jam-jam pembelajaran. Oke. Kalau dari yang Ibu utarakan, banyak siswa yang terlambat, ada beberapa yang terlambat datang seperti itu. Kalau dari identifikasi guru piket sih anak saya ada 2 sih Pak, Ada 2. yang sering terlambat dan itu intensitasnya paling sering dibandingkan teman-teman yang lain. Nah itu ada 2 anak saja, itu cowok semua sih. Dari permasalahan itu, pernahkah Ibu bertanya atau mungkin sudah langkah apa yang sudah Anda lakukan kepada 2 anak tersebut?
Jadi sebelumnya ketika saya dapat laporan nih dari guru piket, kemudian dari guru-guru mapel tentang anak tersebut kepada saya, langkah awal yang saya lakukan itu sebenarnya kemarin saya sudah melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut. Kedua anak tersebut saya panggil, kemudian saya tanya nih, ada apa kok sering terlambat, kemudian kenapa kok juga tidak masuk pembelajaran, ada masalah apa, mungkin bisa diceritakan nih sama Bu Dian. Tapi anak-anak itu menjelaskan, mencoba yang awalnya tidak mau menutup diri ya Pak, artinya dia tidak mau memberitahukan alasannya, cuma paling alasannya iya Bu terlambat, kesiangan dan lain sebagainya. Udah jawabannya itu mesti setiap hari seperti itu terus. Nah itu sih jawaban-jawaban itu kalau menurut saya sih itu jawaban yang biasa anak-anak lakukan ketika anak itu sering terlambat kayak gitu. Eh, Menurut Budian, ketika anak itu bisa terbuka dan bercerita itu seperti apa yang harus mereka, kira-kira cerita apa yang Anda inginkan dari anak kedua anak itu agar jenengan itu bisa mengetahui, mengidentifikasi permasalahan yang anak itu lakukan, kira-kira apa ya? Harapan saya sih Pak, ketika anak itu mau terbuka dengan masalahnya kenapa sering terlambat, apakah satu karena biasanya kan faktor terlambat itu tidak hanya faktor dirinya sendiri ya, ada faktor pemicu dari yang lain, misal contoh dari keluarganya, misal ada permasalahan keluarga yang tidak bisa diceritakan. Kemudian anak itu mungkin satu tertekan, dengan satu dia berangkat sekolah dengan rasa tidak nyaman, tidak senang, keterpaksaan. Nah, saya itu pengen anak-anak itu bercerita secara gamblang, secara utuh. Sebenarnya tidak ingin membuka seluruhnya, tapi pengen tahu unek-unek anak itu kenapa seperti itu, kan siapa tahu nanti bisa mencari solusi bersama atas permasalahan anak tersebut. Oke, nah itu berarti kan terkait dengan anak yang kurang terbuka ya Bu ya, terbuka dalam bercerita, terbuka dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan anak tersebut. Dan jenengan juga sudah punya kriteria terkait anak itu, misal tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang biasa saja. Jadi intinya jenengan mau untuk agar anak itu terbuka dan memberikan jawaban yang spesifik. Nah, seperti itu. Nah, sudahkah jenengan memberikan apa yang akan Anda lakukan terkait agar anak itu bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik, apa langkah yang akan Anda lakukan agar anak itu bisa terbuka seperti itu? Jadi kemarin saya, ini baru rencana saya sih Pak, harapan saya ini setelah ini kan kemarin saya memanggil anak tersebut, kemudian anak tersebut menjawabnya masih sama karena kesiangan dan lain sebagainya. Kemudian karena saya ingin tahu secara pasti secara jelasnya, maka saya mencoba kemarin melakukan kesepakatan kepada dua anak ini. Jadi kesepakatannya apabila ketika mereka melakukan terlambat lagi nih datang ke sekolah, maka kesepakatan kita, boleh Kak Budian home visit ke rumah kalian, atau bolehkah minimal kalau tidak boleh untuk home visit, bolehkah memanggil kedua orang tua kalian. Kemudian pengen tahu nih permasalahan apa yang sedang kalian hadapi ketika kok sering banget tidak terlambat dan lain sebagainya. Terus anak itu nanti kalaupun anak itu biasanya kan kalau ada anak-anak yang kekeh, jangan Bu dan lain sebagainya, tapi untuk tindakan saya sebagai wali kelas nih Pak, pastinya saya akan melakukan hal-hal yang satu karena anak tadi sudah nih. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa saya lakukan adalah pemanggilan kedua orang tua terlebih dahulu. Nanti ketika orang tua itu kok tidak bisa hadir sekolah, maka saya akan mencoba untuk home visit atau mendatangi rumah dari anak tersebut untuk mencari tahu apa sih sebenarnya permasalahannya. Mungkin itu sih Pak. Oke, dari apa yang sudah jenengan lakukan itu sudah bagus ya, terkait pemanggilan dengan orang tua. Nah itu mungkin langkah yang sudah jenengan lakukan ya untuk pemanggilan. Nah kira-kira kan ini masalah ini juga melibatkan saya kira tidak hanya orang tua, itu mungkin kira-kira pihak-pihak mana yang kira-kira bisa membantu jenengan dalam melaksanakan hal yang Anda rencanakan seperti itu? Kalau menurut saya, karena pihak yang menurut saya itu bisa membantu saya, karena saya sebagai wali kelas adalah mungkin guru BK ya Pak. Guru BK nanti harapannya saya bisa mendampingi saya ketika melakukan
wawancara atau perbincangan dengan orang tua, atau mungkin ketika melakukan home visit kepada peserta didik, mungkin bisa mendampingi saya atau memberi penguatan, kemudian bisa memotivasi anak peserta didik itu harapan saya sih, untuk bagaimana saya bisa bekerja sama dengan guru BK pastinya. Selain itu juga yang dukungan pasti dari kepala sekolah pastinya, rekan sejawat, karena tanpa ada dukungan dari pihak sekolah pun kita juga tidak bisa melangkah sendiri pastinya untuk satu pemanggilan orang tua, kemudian melakukan kunjungan ke rumah orang tua kalau tidak diizinkan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat yang lainnya, mungkin juga tidak akan bisa terlaksana dengan baik sih menurut saya. Oke. Berarti untuk dari rencana sudah cukup matang Ibu, sudah cukup matang. Nah, kira-kira kalau jenengan kan bisa menilai sendiri untuk yang kemarin sudah dilaksanakan itu, kira-kira kalau skala 1 sampai 10 kira-kira yang kemarin sudah jenengan laksanakan itu di level berapa kira-kira? Kalau kemarin yang sudah saya laksanakan itu baru di level 7 sih Pak. Jadi harapan saya itu pengennya ya kalau bisa sih sempurna ya 10, tapi walaupun itu tidak sempurna paling nggak mendekati di angka 9 lah Ya, minimal gitu. Angka 9 itu kan menjadi batas jenengan di sini ya. Maksudnya kalau sudah sampai 9 kan berarti sudah bagus. Nah, di angka 9 itu kira-kira keberhasilan seperti apa yang ingin Anda raih seperti itu dalam hal ini? Kalau di level angka 9 sih harapan saya satu, siswa itu sudah tidak terlambat pastinya, kemudian tidak meninggalkan kelas lagi, kemudian dia bisa komunikasi aktif, interaksi aktif, paling enggak ketika dia tidak datang ke sekolah dan lain sebagainya, dia bisa memberitahukan atau paling enggak kita bisa bekerja sama dengan orang tua didik atau wali dari anak tersebut untuk tahu lebih lanjut permasalahannya agar tidak terjadi atau tidak ada cap untuk anak itu sering telatan, sering bolosan dan lain sebagainya. Jadi biar tidak ada kasus-kasus seperti itu. Jadi harapan saya nanti kerjasama dengan orang tua pastinya. Kemudian yang kedua memastikan anak itu benar-benar tidak akan mengulangi hal yang dilakukan ini lagi. Oke. Itu kan rencana jenengan sudah sangat matang ya, sudah sangat matang dengan melibatkan kepala sekolah dan juga nanti guru BK serta orang tua, mau home visit juga ya kan. Kira-kira jenengan mau melaksanakan ini kapan? Kalau bisa secepatnya sih Pak, karena kalau anak itu kalau kita tunggu lama itu kan biasanya nanti banyak alasan kapan Bu dan lain sebagainya. Kalau bisa besok lagi ketika anak itu terlambat, maka surat panggilan akan langsung saya berikan kepada orang tua. Jadi kalau hari ini terlambat maka besok orang tua bisa hadir ke sekolah. Jadi jangan sampai nanti saya menunggu terlalu lama, 1 minggu kemudian setelah sepekan nanti baru panggil, nanti anaknya belot, artinya tidak mengakui bahwa dia terlambat dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Pak. Ya bagus ya Bu ya, untuk langkah cepat ya, intinya langkah cepat biar nanti tidak menimbulkan apa ya, maksudnya ada masalah baru juga langsung ditangani, biar nanti juga siswa yang lain juga tidak ikut-ikutan juga gitu. Itu langkah yang bagus ya. Dari saya itu sebenarnya sudah bagus, tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa. Semoga nanti bisa memberikan jalan yang baik untuk jenengan. Dan kira-kira pada hari ini jenengan sudah menemukan solusi sudah ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan jenengan setelah kita melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah sih Pak, agak sudah lumayan plong ya. Artinya saya sudah tahu ini bagaimana setelah ini saya menyikapi untuk anak-anak tersebut. Jadi saya sudah punya gambaran nih setelah ini saya akan melakukan apa. Jadi tidak kalau kemarin tuh kayak masih muter-muter sendiri, kira-kira apa nih sih yang akan melakukan, kira-kira tepat nggak ya, kira-kira sesuai nggak ya. Saya masih takut di antara kayak gitu sih Pak. Jadi alhamdulillah untuk hari ini sudah agak plong, sudah ada gambaran. Jadi ketika anak itu melakukan lagi sudah bisa mengambil tindakan. Oke, bagus sekali. Nah, silakan nanti dipraktekkan untuk dijalankan ya Bu ya, agar tidak menjadi rencana saja tetapi sudah menjadi eksekusi, sudah diimplementasikan. Saya tunggu kabar baiknya nanti Bu. Setelah pelaksanaan itu nanti jangan boleh cerita lagi dengan saya terkait
itu sudah berhasil atau seperti apa, nanti perlu kita evaluasi atau seperti apa. Nah, itu seperti itu. Saya tunggu kabar baiknya. Siap. Terima kasih ya Pak Septian atas waktunya sudah mau berbagi sharing nih sama Ya, saya hari ya, ini. sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Silakan untuk jenengan mau melanjutkan kegiatan selanjutnya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Septian? Alhamdulillah ya kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Bu. Tadi sudah saya laksanakan coaching dengan Budi ya. Iya. Sudah saya laksanakan. Baik. Luar biasa sekali Pak Septian, tadi coaching yang Bapak lakukan dengan Budian itu sudah menemukan solusi sendiri Budiannya, kemudian berdasarkan hasil coaching tadi, apakah indikator yang ingin dicapai saat awal perbincangan kita tadi sudah tercapai atau belum? Ya, alhamdulillah dari apa yang saya lakukan tadi pas coaching dengan Budian, saya berusaha untuk menggali informasi, menggali dan berusaha mencari inti yang Budian bicarakan, dan alhamdulillah di akhir tadi Budian sudah menemukan solusi dari apa yang Budian hadapi, dan juga Budian juga sudah merasa lega seperti itu dan untuk segera melaksanakan. Baik Pak Septian, jadi betul sekali setelah saya tadi ikut mengamati coaching Pak Septian, indikator ketercapaian coaching itu sudah tercapai, kemudian Bapak tadi sudah menggali, mengidentifikasi permasalahan yang Budian hadapi, kemudian coach juga sudah menemukan permasalahannya sendiri ya Pak? Ya, alhamdulillah tadi saya belajar melakukan coaching, ya ternyata saya juga bisa melakukan coaching seperti itu. Pak Septian ternyata sudah sangat mahir gitu ya. Belum. Kemudian berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan coaching ini, kira-kira Bapak sudah bisa menjadi coach, sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang support, sehingga coach tadi dengan pertanyaan yang Bapak Septian ajukan bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian Pak Septian juga bisa menggali potensi apa yang ada pada Budian. Kemudian Pak Septian juga sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian mendengarkan aktif, presence atau kehadiran penuh gitu nih Pak. Jadi saya rasa selanjutnya dari kompetensi yang sudah ada tadi, kompetensi mana lagi yang perlu Bapak kembangkan? Oke, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan kalau yang terkait terkait kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, itu saya rasa bisa dilakukan ya, walaupun mungkin nanti butuh lagi agar lebih baik, tetapi yang menjadi poin utama saya adalah nanti dalam mengamati juga terkait memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu perlu saya tingkatkan lagi seperti itu, karena permasalahan nanti setiap guru atau mungkin rekan itu berbeda-beda seperti itu. Iya. Baik, jadi dari hasil coaching tadi saya rasa Bapak sudah mampu mengasah lebih dalam tentang keterampilan membuat pertanyaan berbobot, karena saya lihat tadi sudah sangat luar biasa. Jadi terima kasih untuk waktunya Pak Septian. Ya, terima kasih untuk waktunya di hari ini Bu ya, terima kasih. Baik, jadi bincang-bincang ini menurut saya sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Baik, Ya. sama-sama Pak Septian. Ya, sama.